itu adalah calon orang penting, gitu ya. Calon orang penting, kenapa? Karena nggak banyak yang mau jadi penilai sumber daya alam. Kenapa nggak banyak? Karena susah, gitu ya. Karena susah, jadinya. Tapi bukan berarti cari yang nggak susah aja, gitu ya. Kayak orang bisnis gitu kan ya, katanya no pain no gain, gitu ya. No pain no gain. Kalau mau bisnis yang biasa-biasa aja ya berarti untungnya biasa-biasa aja, gitu ya. Kalau kalau teman-teman mau jadi penilai yang biasa-biasa aja ya berarti cari penilai yang biasa-biasa aja, penilaian properti yang biasa, gitu kan ya, misalkan seperti itu ya. Tetapi ya berarti nilai tambahnya teman-teman ya sangat sulit, gitu ya, sangat sulit dalam artian karena banyak yang bisa di sana. Nah, kalau teman-teman mau ngambil di sini, nilai tambah teman-teman itu sangat besar, gitu ya, sangat besar dalam artian apa? Oh, teman-teman berarti termasuk orang yang jarang ada di Indonesia, gitu ya, karena penilaian SDA ini sulit. Sulit itu berarti nggak banyak yang mau, gitu ya, nggak banyak yang mau, nggak banyak yang bisa. Tetapi kalau kita lihat rata-rata orang-orang penilaian SDA itu rata-rata tenaga-tenaga ahli ya, tenaga-tenaga ahli yang nggak banyak, sehingga dia lebih banyak berputar di daerah daerah-daerah strategis, gitu ya. Jadi itu tinggal pilihan teman-teman. Di sini saya hanya memberikan karena di sini tulisannya konsep, jadi kita nggak masuk ke dalam penilaiannya ya, kita nggak masuk ke dalam penilaiannya, hanya melihat jenis-jenis apa aja sih penilaian yang bisa dilakukan, gitu kan ya. Tapi kita nggak masuk ke penilaiannya. Penilaiannya sendiri akan teman-teman dapati pada nanti ketika sudah masuk ke dalam mata kuliah penilaian sumber daya alam. Nih, pokok bahasannya adalah urgensi yang tadi saya katakan sedikit ya, konsep nilai dan klasifikasi nilai, gitu ya. Urgensinya apa? Nah, ini kita sudah bahas sering sebenarnya ya, sudah bahas sering kalau kalau sumber daya alam itu adalah special economic goods atau truly gift of nature, karena kita nggak ngapa-ngapain, gitu kan ya, kita nggak ngapa-ngapain, alam sudah kasih, gitu ya, dan itu memberikan nilai ekonomi yang tinggi, gitu ya. Di pertemuan pertama kita kasih tahu, bahkan ya kan, kalau nggak salah waktu itu sepertiga dari seperempat ya waktu itu ya, seperempat dari trade global itu adalah menggunakan sumber daya alam, gitu kan ya. Jadi sangat besar. Tetapi kalau kita lihat di sini, di gambar-gambar ini semuanya adalah tentang kerusakan, ya kan ya, kerusakan sumber daya alam. Berdasarkan survei ini dari Kementerian Lingkungan Hidup, gitu ya, atau data Kementerian Lingkungan Hidup, dikatakan selama tahun 2010 sampai 2011 sampai tahun 2011, berarti 11 tahun itu telah terjadi deforestasi, ya kan, hutan sebesar 6,5 juta hektar atau penambahan lahan kritis sebesar 4 juta hektar, gitu kan ya. Berarti sangat besar, gitu ya, sangat besar. Dan 7% luas hutan mangrove rusak berat selama tahun 2012, gitu ya. Jumlah kasus banjir ada selama tahun 2010 itu ada 1.000 kasus. Jumlah kasus longsor selama tahun 2010 itu ada 400 kasus. Bahkan kalau saya lihat laporan BNPB yang terbaru tahun 2021 ini, gitu ya, tahun 2021 ini itu sudah ada kasus bencana alam itu 1.000 kasus kalau nggak salah, hanya sampai April ini, gitu ya, hanya sampai April ini. Jadi semakin banyak, gitu ya. Entah apakah bencana alam itu bencana yang memang karena alam, atau karena ada juga alam yang rusak karena manusia, itu yang kita nggak tahu, gitu ya. Nah, jadi itu kenapa pentingnya penilaian sumber daya alam. Kenapa kira-kira pentingnya dari kerusakan ini? Karena, gitu ya, karena kerusakan-kerusakan ini nih sampai sekarang nggak ada yang menilai, gitu ya, nggak tahu, kita nggak tahu sih nilai kerusakan ini berapa sih, gitu ya. Dengan nilainya rusaknya hutan ini kira-kira kita kerugiannya berapa, gitu ya. Terutama di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia, gitu ya. Nah, ini ada beberapa penelitian bahwa kerugiannya itu sangat tinggi, gitu ya. Kerugian antara karena degradasi lingkungan, gitu ya. Contohnya perubahan iklim itu dengan adanya peningkatan perubahan iklim, kemarin sudah kita lihat ada grafiknya kan ya.
meningkatkan kematian gitu ya. Dan ternyata itu sangat besar tuh 2,5% sampai 7% PDB. Seberapa besar sih itu? Nah, pembandingnya kita lihat nih, sanitasi air. Sanitasi air itu ongkos degradasinya itu adalah 7,7 miliar US dollar gitu ya. 7,7 miliar US dollar. Coba ya kalau kita gunakan buat yang sekarang misalkan apa namanya membantu orang miskin misalkan gitu ya. Sekarang kan banyak kegiatan-kegiatan untuk membantu orang miskin gitu kan ya. Pemerintah memberikan banyak bantuan-bantuan kepada orang-orang miskin itu sangat banyak gitu ya. Dan itu ternyata baru 2% dari PDB. Jadi kalau 7% berarti masih dikali 3 lagi ya. 7 kali 7 miliarnya masih dikali 3 lagi. Polusi udara itu 3,9 miliar US dollar. Degradasi lahan itu 0,556 miliar US dollar. Jadi sangat besar nilainya. Gitu kan? Dan ini jangan-jangan nilainya juga belum nilai menyeluruh. Kenapa dikatakan belum nilai menyeluruh? Karena tadi ya, nilai sumber daya alam itu sangat besar, gitu kan ya. Ini contohnya. Ini orang anak ini berdiri ceritanya kan ya, ini terkenal kalau nggak salah sering dilihat di Facebook di mana-mana ya. Dan ini juga ya cerita tentang apa namanya nih beruang kutub gitu ya, beruang kutub karena kerusakan itu gitu ya. Mungkin kita hanya nilai 7,7 ataupun 3,9 hanya dari ngelihat jumlah kayunya saja yang hilang mungkin ya. Gitu kan ya. Itu bisa terjadi, tetapi ternyata masih ada lagi. Kenapa? Dengan kayu yang hilang ini kan berarti apa tuh? Ekosistemnya juga hilang ya. Banyak hewan-hewan yang nggak punya rumah lagi sekarang. Mungkin itu tidak bisa ternilai juga karena datanya tidak ada. Mungkin seperti itu, gitu ya. Jadi mungkin juga ini tuh nilai ini tuh masih sebenarnya lebih besar daripada nilai ini yang seharusnya, gitu ya. Namun karena keterbatasan mereka aja bisa menilai hal tersebut. Kenapa itu terjadi? Ini contohnya teman-teman dari IPB menggunakan sumber daya hutan gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang melakukan presentasi sumber daya hutan akan lebih paham gitu ya, lebih paham, nanti akan lebih menjelaskan lebih banyak bahwa sumber daya hutan itu ada dua utamanya, yaitu memberikan layanan berupa barang dan jasa gitu ya, dan juga sebagai jasa lingkungan gitu kan ya. Itu ada yang bisa sebagai market, yang ada ya tidak ada marketnya ya kan. Yang bisa dimarketin rata-rata apa sih? Ya paling kayunya gitu kan ya, batangan kayunya itu mungkin ada nilai pasarnya. Tapi jasa lingkungannya tadi misalkan ya kan, kalau kayunya hilang, burung hantunya kemana nih, tidurnya di mana gitu kan ya. Ketika burung hantunya tidurnya nggak ada, nah itu kan nggak ada pasarnya ya, nggak ada pasarnya, sehingga disebutnya undervaluation ya kan. Undervaluation atau bahkan bukan undervaluation lagi ya, bahkan zero valuation gitu ya, malah nggak ada nilainya gitu kan ya. Sehingga apa, kalau nggak ada nilainya berarti apa, oh kita nggak menganggap itu penting gitu kan ya, kita nggak menganggap itu penting, sehingga terjadilah degradasi itu ya kan, yang merugikan baik sosial maupun ekonomi. Nah kan, oleh sebab itu teman-teman di sinilah nanti para ahlinya ngasih tahu, oh ini loh Pak, misalkan ya misalkan langsung kepada dirjennya ya, dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, minta ada perusahaan yang mau membuka lahan misalkan kayak gitu ya. Dia bilang apa namanya suatu, Pak ini kalau saya buka lahan gitu ya, ini untungnya itu bisa sampai ke negara 3 triliun misalkan seperti itu ya. Tapi dia nggak ngasih tahu ongkos sosialnya. Nah teman-teman yang ngasih tahu, iya Bapak ngasih tahu bisa 3 triliun, tetapi kerusakannya ini bisa sampai 5 triliun nih, mungkin seperti itu gitu ya. Atau kerusakannya bisa sampai 2 triliun nih, sehingga keuntungan kita hanya 1 triliun gitu kan ya, atau bahkan lebih dari itu gitu kan ya, sehingga harusnya ini mungkin nggak perlu nih gitu. Nah itu di situ ya nanti fungsi pada teman-teman. Untuk apa dilakukan valuasi ekonomi? Ada beberapa gitu ya.
memberikan perspektif berbeda terhadap konsep well-being selain uang gitu ya, PDB atau PDRB. Itu tadi yang kita bahas tadi, mengukur kontribusi real peran modal alam dalam pembangunan, yang tadi juga ya, jadi nggak hanya bentuknya barang, tetapi jasa lingkungan juga. Instrumen penting dalam perencanaan pembangunan, baik perencanaan ruang maupun perencanaan ekonomi dan sosial. Ini teman-teman kan punya mata kuliah tata ruang sendiri, jadi lebih paham daripada saya, gitu kan ya. Sebagai instrumen penting dalam pencapaian SDGs, gitu ya. Oke, SDGs ada yang tahu kan ya, social Social Development Goal gitu, Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi itu buatannya punya United Nations, ya kan? Buatannya United Nations kepada berbagai negara di dunia, gitu ya, yang diaplikasikan kepada negara-negara di seluruh dunia. Artinya apa? Ketika kita ingin meningkatkan PDB, misalkan ya, kita meningkatkan PDB, kita harus melihat juga itu sustain. Sustain dalam artian, misalkan kalau kita mau membuka lahan, pembukaan lahan itu sustain dalam artian dia dapat menghasilkan profit yang sustainable beribu-ribu tahun, gitu kan ya. Alamnya juga terus terperbaiki dan selanjutnya gitu ya. Jadi masyarakatnya juga bisa menikmati terus gitu ya. Jadi kalau nggak salah terakhir itu ada 17 SDGs, tapi kayaknya sekarang udah nambah ya. Kayaknya sekarang sudah nambah dari 17 itu gitu ya. Lalu output valuasi ekonomi dapat bermanfaat untuk pemanfaatan, pengendalian, pengayaan, pencegahan, dan pengawasan pembangunan wilayah dan kawasan. Nah, ini nanti juga teman-teman ahlinya di sini gitu ya, yang tadi contohnya, oh Pak ini untung 3 triliun, tapi dia nggak ngasih tahu kalau ini terjadi kerusakan di sini yang menghasilkan cost sebesar 5 triliun, misalkan seperti itu ya. Jadi itu yang penting juga. Konsep nilai di ekonomi, apa itu ekonomi? Apa itu nilai ekonomi? Ini sebenarnya udah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa nilai itu bisa berbentuk uang ataupun non uang, ya kan ya. Contohnya di sini adalah bunga, gitu kan ya. Bunga itu nilainya tinggi gitu ya, misalkan 100.000 gitu ya, harganya 100.000, tapi belum berarti belum tentu harganya nilainya itu 100.000 menurut teman-teman, gitu kan ya. Tetapi ketika kita melihat dalam ekonomi, biasanya kita melihat memang dalam satuan uang. Itu yang kita sebut dengan willingness to pay-nya, gitu kan ya. Ketika dia mau membayar 100.000, gitu kan, berarti itu adalah willingness to pay-nya dia adalah 100.000, gitu ya. Walaupun kita tahu uang yang dibayarkan dengan willingness to pay itu kan nggak harus sama, ya kan ya. Makanya willingness to pay itu bentuknya seperti demand curve, gitu kan. Dia dapat consumer surplus kalau willingness to pay-nya di atas daripada uang yang dibayarkan, gitu kan ya. Dan nilai itu beda-beda tiap orang, ya kan. Kemarin kita udah bahas juga, ada orang yang suka dengan alam, dengan orang yang tidak suka dengan alam akan memberikan nilai yang berbeda terhadap sesuatu, gitu kan ya. Ini karena nilai itu adalah suatu persepsi orang pada waktu dan tempat tertentu, gitu ya. Pandangan individu atau kelompok orang terhadap suatu objek sesuai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, harapan, dan norma. Sehingga sumber daya alam itu nilainya beragam, tergantung dari persepsi masing-masing. Gitu kan ya, itu contohnya orang di sebelah kanan itu ya kan, yang satu melihat ada 4 balok, yang satu melihat ada 3 balok. Yang benar yang mana? Dua-duanya nggak salah, ya kan? Dua-duanya nggak salah karena memang persepsi dia sama-sama sama gitu ya, sama-sama benar. Yang satu menganggap itu benar 4 dan satu lagi menganggap itu benar 3 gitu ya. Kira-kira di aplikasinya gimana? Di aplikasinya seperti ini ya. Kalau di aplikasinya ini akan jadi perdebatan kencang nih biasanya gitu ya. Perdebatan kencang. Jadi teman-teman akan ada ngelihat yang terkenal sekarang itu adalah yang kemarin papernya saya baru kirim tuh ke jurnal internasional tentang palm oil companies. Palm oil, apa tuh namanya kalau palm oil itu? Kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Kelapa sawit
pemerintah akan melihat kelapa sawit itu dari seberapa besar bisa menghasilkan uang untuk pemerintah, ya, dari nilai ekspornya, ya kan, dari pajaknya, dari jumlah pekerjanya, gitu kan, yang dia bisa dapatkan. Beda lagi ketika para pemerhati lingkungan akan melihat kelapa sawit itu dari seberapa besar kerusakannya, gitu kan ya, seberapa besar pembakaran hutan yang disebabkannya. Nah, itu dua nilai yang berbeda. Pertama, nilainya beda, yang kedua, jenis nilainya juga beda, ya kan? Jenis nilainya juga beda. Oleh sebab itu, makanya keragaman nilai itu bisa jadi dua, yaitu dari nilainya sendiri, dari besarannya, dan dari macamnya. Contoh yang tadi kita itu, ya kan? Contoh yang kita berikan dengan masing-masing pandangan tersebut. Kenapa mereka berbeda? Karena mereka mempunyai tujuan yang berbeda memang, itu kan ya, tujuan yang berbeda. Nah, paper kami kemarin tuh kami baru berikan itu tentang kelapa sawit terhadap pembakaran hutan, kesehatan, dan juga tenaga kerja. Kemarin kami memberikan paper itu, sudah kami kirim, masih dalam proses gitu ya, semoga lancar. Oke, itu ya, jadi keragaman nilai SDA. Karena SDA itu tadi ya, ada yang market dan ada yang non-market. Bagaimana mengukurnya? Kita udah tahu ada namanya willingness to pay, yaitu nilai maksimum yang mau dibayarkan. Ada juga willingness to accept, yaitu nilai minimum yang mau diterima. Gitu kan ya, nilai minimum yang mau diterima. Secara teori harusnya ini sama, willingness to pay sama willingness to accept. Gitu ya. Tetapi kenyataannya berdasarkan data atau penelitian biasanya berbeda. Kenapa? Karena ketika kita beli dan kalau kita udah punya itu biasanya beda. Contohnya misalkan Mas Seno Sakti, ya, Mas Seno Sakti membelikan bunga, gitu ya, membelikan bunga dengan harga 100.000, gitu ya. Berarti dia willingness to pay-nya misalkan 100.000, gitu ya. Tetapi ketika Mas Anung mau menawar bunga tersebut, gitu ya, itu nggak dilepas 100.000. Kenapa? Karena dia bilang bunga ini sangat penting, gitu ya. Saya belinya dari orang yang sangat saya inginkan, misalkan seperti itu, gitu ya. Sehingga dia mempunyai nilai historis, gitu ya, nilai pribadi, preferensi yang tinggi terhadap bunga tersebut, sehingga kenyataannya WTP sama WTA biasanya berbeda, dan biasanya lebih sering digunakan di ekonomi adalah yang willingness to pay-nya ya. Nah, klasifikasi nilai ini juga yang menyebabkan nilai tadi beragam ya, beragam nilainya beda-beda gitu ya, nilainya beda-beda, bahkan biasanya untuk nilai satu jenis aja itu bisa berapa kali penilaian gitu ya, bisa berapa kali penilaian. Karena di sini ada namanya TEV. TEV itu berarti total economic value. Total economic value itu ada use value dan ada non use value. Nanti penjelasannya kita baca masing-masing bareng-bareng ya. Use value itu adalah direct use value, indirect use value, dan option value. Non use value itu adalah existent value dan bequest value. Yang pertama kita lihat dulu di sini use value dan non use value. Berarti kalau use value itu apa nih? Kalau dari contohnya ini, gitu ya. Use value itu ada direct use value. Contohnya adalah production and consumption goods, gitu kan ya. Contohnya adalah fishing, fuel wood, gitu kan ya, construction pools, wild foods, dan lain-lain gitu. Artinya apa nih? Kalau fishing kan berarti kita ngambil ikan ya. Berarti kita mengkonsumsinya atau memproduksinya. Nah, itu berarti direct use value. Berarti kita langsung gitu kan ya. Kalau non-use values apa nih? Di sini ada existent value, ada bequest values. Berarti apa nih? Existence value ini walaupun kita nggak gunakan, kita tahu kalau nilainya itu penting. Gitu ya. Padahal kita mungkin nggak pernah lihat sama sekali. Contohnya apa? Ya, teman-teman udah pernah lihat film itu kan ya? Jurassic Park gitu kan ya. Jurassic Park itu kan nggak pernah kita lihat sama sekali ya aslinya seperti apa gitu ya, tapi kita tahu
kalau itu ada nilainya gitu ya, seandainya itu hidup sekarang gitu ya, itu banyak orang yang mau membayar gitu kan ya untuk dia bisa tetap lestari gitu kan ya, sehingga itu ada nilai keberadaannya, itu yang kita sebut dengan existence value. Jadi kalau bisa dibilang use value dan non use value, bedanya di mana? Kalau use value adalah nilai yang ketika kita gunakan, existence value adalah apa? Justru ketika kita tidak menggunakan gitu ya, itu ada nilainya gitu ya. Nah, di use value itu contohnya lagi ada indirect use value. Berarti kan tetap digunakan tetapi secara tidak langsung. Contohnya di sini adalah ecosystem function and services such as water storage, flood control gitu ya. Contohnya dua tuh yang lebih mudah kita cerna ya kan. Berarti apa nih? Hutan itu kan punya kayu. Kayunya kalau kita tebang itu adalah direct use values gitu kan ya. Tetapi selain kita tebang dia kan juga kalau nggak kita tebang, dia bisa sebagai penyimpan air, gitu kan ya. Nah, dia ada namanya indirect use values-nya, gitu kan ya. Sehingga kalau kita nilai pohon satu, itu ada direct use values-nya, ada indirect use values-nya. Kalau option values apa nih? Contohnya adalah premium placed on possible future use and applications. Pharmaceutical product, agricultural, industrial, leisure. Artinya apa nih? Option values itu berarti itu opsi gitu ya, opsi intinya kita mau pakai hari ini atau ke depan gitu ya, tergantung bagaimana kita menilai penggunaan ke depan itu lebih sepenting apa menurut kita gitu ya. Nah, ini contohnya juga sama ya, sama ini tadi ya udah ada ya, use values dan indirect use values gitu ya, tadi udah kita contohkan. Kita lihat definisi aja. Nah, nilai ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan in situ dari sumber daya alam. Berarti apa nih? Memang ketika hal itu dimanfaatkan in situ itu artinya apa? Yaitu pada saat di lokasi tersebut gitu ya, di lokasi tersebut. Pada saat keberadaannya dia di mana gitu ya. Jadi kalau apa namanya pohonnya itu ketika dia masih ada di hutan gitu kan ya, sebelum dia dilakukan penebangan gitu kan ya. Kalau apa namanya emas berarti ketika dia masih ada di tanah, dalam tanah gitu ya. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan in situ. Ada direct use-nya, pemanfaatan langsung gitu kan ya. Misalkan di sini hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, misalkan seperti itu. Indirect use, tanpa harus secara faktual mengkonsumsinya, misalkan perlindungan daerah aliran sungai gitu kan ya, tadi yang contoh-contohnya tadi. Non-use value, nilai yang dirasakan oleh individu atau masyarakat terhadap sumber daya alam yang independen terhadap pemanfaatan saat ini ataupun yang akan datang gitu ya. Tadi yang udah kita contoh ya, ada existent values, ada bequest values-nya. Nah, kalau option value apa? Bagaimana kita mempertahankan habitat karena kita melihat kemungkinan di masa datang gitu kan ya. Namun karena ini masa datang itu kan masih jauh gitu kan ya. Orang mikirnya kan beda-beda gitu ya, persepsinya beda-beda, sehingga itu yang menyebabkan kesulitan dalam option value. Biasanya nilainya bisa berbeda-beda dan bedanya itu nggak dikit ya. Bedanya bisa jauh, bisa rentangnya sangat panjang gitu ya. Misalnya di sini penilaian masyarakat terhadap orang utan gitu kan ya. Masyarakat atau individu sanggup membayar untuk memberikan donasi untuk pelestarian orang utan mesti mereka sendiri belum pernah melihat langsung orang utan atau memperoleh manfaat langsung dari pelestarian orang hutan. Ya, sama ya kayak tadi ya. Sama kayak Jurassic Park tadi, kita nggak pernah lihat sama sekali itu Jurassic Park kayak apa. Juga orang hutan, walaupun kita nggak pernah lihat orang hutan, tetapi kita mau gitu kan ya. Memberikan apa namanya willingness to pay kita, kira-kira Bapak mau donasi berapa nih biar orang hutan di Kalimantan misalkan bisa terjaga gitu ya, walaupun kita nggak pernah ke sana sama sekali, mungkin seperti itu gitu ya. Ini udah ya, ini udah tadi, ini juga sudah ya, ini juga sudah. Nah, sekarang manfaatnya apa aja yang sering kita sebut-sebut, yang nomor satu ini ya, cost benefit analysis gitu kan ya, untuk mengetahui kelayakan berbagai proyek dan kebijakan seperti proyek irigasi, pemulihan sumber daya air dan lain-lainnya
gitu kan ya, dan lain-lainnya. Jadi kita udah belajar kemarin kan ya, cost and benefit analysis yang sederhana gitu kan ya, yang masalah apa namanya ikan kemarin gitu ya, ataupun kerang kemarin gitu kan ya, ada cost-nya, ada benefit-nya, kira-kira dia mau dijalankan atau enggak gitu kan ya, mau dijalankan atau enggak, atau juga memang sebagian aja nih, nggak seluruh cost, nggak seluruh benefitnya, tapi penilaian kerusakan gitu kan ya, kayak tadi ya, deforestasi kira-kira itu rusaknya berapa besar, nah itu adalah penilaian kerusakan. Regulatory analysis itu standar pengembangan kualitas lingkungan mensyaratkan ada penilaian jasa lingkungan agar tercapai keseimbangan benefit and cost. Jadi di sini sama aja ya sebenarnya, cost and benefit analysis, tapi setelah ada hasilnya kira-kira regulasinya bagaimana sebaiknya gitu kan ya, setelah ada hasilnya kira-kira regulasinya sebagaimana. Lalu land use planning, nah ini teman-teman lebih jago ya karena teman-teman udah punya pelajaran sendiri tentang tata ruang gitu kan ya. Dalam perencanaan manajemen lingkungan, misal hutan, permasalahan lingkungan perlu dipahami. Misalnya, manajemen hutan untuk wisata alam adalah pemilihan waktu dan lokasi yang optimal di mana wisata alam dan forestry bisa sekaligus meningkatkan benefitnya. Kan ini sekarang banyak ya, sekarang banyak apa namanya wisata-wisata outdoor ya, wisata-wisata outdoor. Nah itu teman-teman bisa menjadi penilainya, gitu kan ya. Wisata outdoor ini kira-kira pertama bisa sustainable atau enggak gitu ya, bisa lama apa enggak ini wisata ini, berapa lama bisa berjalan gitu kan ya. Lingkungannya kira-kira rusak atau justru lebih baik dengan adanya wisata ini gitu kan ya. Dan kalau bahkan lebih luas lagi, teman-teman kan di tata ruang kan bisa melihat ya, oh ini daerah ini harusnya buat perumahan, daerah ini buat industri, daerah ini buat komersial, daerah ini untuk apa namanya lahan terbuka hijau dan lain-lain gitu ya. Nah itu bisa terjadi gitu ya. Natural Resource Accounting. Natural Resource Accounting ini apa? Jadi kan kita tahu sekarang Indonesia dan negara-negara lainnya pada umumnya punya neraca ya. Punya neraca, tetapi kita tahu juga neracanya, terutama di Indonesia, itu tidak mencerminkan nilai real daripada ekonomi sumber daya alamnya. Kenapa? Karena biasanya kalau kita lihat neraca Indonesia, fokusnya kalau sumber daya alam itu adalah pendapatan pajak, PNBP, gitu kan ya. Pajaknya ada berapa, jadinya misalkan dari kayu itu bisa menghasilkan PNBP berapa, pajak berapa, dari ikan juga gitu ya. Tetapi dia tidak melihat dampak lingkungannya, jasa lingkungannya, misalkan tidak mencakup penurunan stok ikannya, gitu ya. Lalu dampak terhadap lingkungannya bagaimana? Itu yang kita sebut namanya green accounting atau natural resource accounting, gitu ya. Nah itu menurut BPS masih terus dikembangkan, gitu ya, masih terus dikembangkan. Namun sampai sekarang sih belum itu ya, belum apa namanya, belum ada kepastian apakah sudah ada atau belum, gitu. Sepertinya sih belum ada, gitu ya. Dan terakhir adalah economic sustainability. Nah ini yang apa namanya yang tadi ya SDGs tadi, itu bagaimana kita melihat kerangka ekonomi itu menjadi satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan, tidak hanya melihat PDB aja gitu ya, tidak hanya melihat PDB aja tetapi juga sustainability-nya. Nah ini contoh-contoh pada sumber daya hutan ya. Penilaian sumber daya hutan berguna sebagai dasar penyusunan neraca sumber daya hutan, pembelian, penjualan, sewa, lelang lahan, dan tegakan hutan. Nah ini kayaknya kalau teman-teman di apa namanya di DJKN ini sering ini ya menggunakan ini ya, melakukan lelang kan ya, lelang. Nah itu kan ada nilainya. Peminjaman modal atau kredit, berarti ini kalau memang hutannya adalah hutan produksi. Ganti rugi kerusakan hutan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan sebagainya, gitu kan ya. Perencanaan dan studi kelayakan investasi publik dan privat dalam pengelolaan sumber daya hutan, penentuan pilihan tujuan pengelolaan ekosistem hutan pada setiap fungsi hutan, dan perhitungan tarif
seperti dana reboisasi, kompensasi, jaminan kinerja, dan sebagainya, dan insentif juga seperti DAK, dana alokasi khusus konservasi, gitu kan ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang bisa dilakukan oleh penilai gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini satu jenis nih, hutan gitu ya. Hutan ternyata jenis apa namanya? Penilaiannya bisa banyak sekali ya. Ada 6, 7 gitu ya. 7 jenis, dan tiap-tiap 7 jenis ini itemnya juga banyak juga gitu kan ya. Itemnya juga banyak juga gitu ya. Kalau kebakaran, ganti rugi kerusakan hutan, kita harus tahu berapa besar kebakarannya, berapa besar karena kebakaran itu adalah pencemaran lingkungannya, seberapa besar karena kebakaran itu orang yang nggak bisa bekerja, berapa besar karena kebakaran itu orang yang harus berobat karena kesulitan bernafas gitu. Wah, itu susah sekali tuh, susah sekali. Pendekatan teknik valuasi. Nah, ini ada 3 jenis utamanya, yaitu market based approach, non-market based approach, dan benefit transfer. Pertanyaannya, apakah kita harus milih salah satu? Gitu ya. Ada yang begitu ya, karena saya semester ini atau tahun ini membimbing 4 ya kakak kelas kalian yang sedang menyusun tugas akhir tentang penilaian sumber daya alam. Ada yang bertanya, Pak, ini bisa nggak kita milih salah satu aja, gitu ya? Saya jawabnya adalah, kalau dalam penilaian kalian itu objeknya memang bisa salah satu aja, silahkan, gitu ya. Namun kendalanya biasanya ketika kita menilai sumber daya alam, biasanya nih 3, minimal 2 lah ya, market base dan non market base itu ada, gitu ya. Gitu kan ya, karena tadi gampangnya kayu aja ada nilai buat dia dipotongnya berapa, ada nilai dia bisa mengendalikan banjir berapa, gitu kan ya. Yang satunya market base, yang satunya non market base, sehingga biasanya semuanya dipakai nih, biasanya semuanya dipakai. Benefit transfer itu apa? Nanti kita akan lihat. Benefit transfer itu intinya adalah ada seperti misalkan harus ada teknologi khusus gitu ya, kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya teknologinya, sehingga kita menggunakan apa? Kita menggunakan penilaian dari orang lain gitu ya, dari penelitian sebelumnya yang kita gunakan, nilainya itu berapa sih? Nah, itu yang kita gunakan untuk penelitian kita, gitu ya. Itu benefit transfer, tapi ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan lihat syarat-syaratnya. Ya, ini market based approach. Market based approach, ada namanya real market price, ada namanya production function approach atau FPA. Real market price berarti kan udah ada marketnya, udah ada jual belinya, berarti nilainya kan gampang ya, tinggal price kali quantity, jadi selesai, gitu kan ya. Tinggal paling kendalanya adalah itemsnya banyak gitu ya, ada puluhan items gitu kan ya, kendalanya itu. Yang kedua adalah production function approach. Production function approach itu kayak gimana? Itu adalah perubahan produktivitas. Jadi seperti ini contohnya ya. Perubahan dalam kualitas lingkungan dapat mengubah produktivitas dan biaya produksi yang kemudian mengubah harga dan tingkat hasil yang dapat diamati dan diukur. Metode production function bisa diaplikasikan ketika barang dan jasa lingkungan atau ekosistem beserta input-input lainnya digunakan sebagai aspek dalam produksi barang-barang komersial. Jadi contohnya seperti ini ya kalau production function approach. Ada sungai, gitu ya. Ada sungai, sebelum adanya pencemaran sungai tersebut, gitu ya, ikannya di sana misalkan bisa bertelur sebanyak 10.000 gitu ya, per ekornya itu bisa 10.000 telur misalkan dalam 1 tahun gitu ya, sehingga kita bisa banyak lihat ikan gitu ya, kita bisa memanen ikan banyak gitu ya. Tetapi lama kelamaan setelah ada pencemaran, ikannya hanya tinggal 1.000 ekor per tahun gitu ya, sehingga kita melihat penurunan banyak produktivitas daripada reproduksi ikan tersebut. Nah, itu ya, itu yang kita nilai. Berarti kerusakannya berapa? Kerusakannya ngelihat dari berapa nilai perubahan produktivitas daripada ikan tersebut gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk cara melakukan production function approach. Tapi kita nggak ngitung-ngitung di sini ya,
Karena nanti ngitung-ngitungnya teman-teman ketika sudah mata kuliah penilaian sumber daya alam, gitu ya. Replacement cost approach. Kalau replacement cost approach teman-teman udah tahu ya. Karena kan ini hampir sama ya sama penilaian properti. Jadinya gampangnya di sini kita lihat secara umum pendekatan atau teknik biaya pengganti dilakukan dengan cara mengidentifikasi biaya pengeluaran untuk perbaikan lingkungan hingga mencapai atau mendekati keadaan semula. Biaya yang diperhitungkan untuk mengganti SDA yang rusak dan kualitas lingkungan yang menurun atau karena karakter praktek pengolahan SDA yang kurang sesuai dapat menjadi dasar penaksiran manfaat yang kurang diperkirakan dari suatu perubahan. Penggantian yang dilakukan harus dapat mengganti manfaat yang hilang sebagai akibat dari sumber daya alam dan lingkungan yang terganggu, bukan manfaat yang hilang karena penggunaan yang secara normal. Asumsi manfaat dari pengganti nilainya melampaui biaya yang dikeluarkan. Jadi gampangnya kalau misalkan hutannya gundul gitu kan ya, untuk membuat hutan lagi itu biayanya berapa? Gitu kan ya, gampang seperti itu ya, replacement cost-nya gitu kan ya. Karena apa? Karena hutannya memang udah hilang gitu kan ya. Hutannya udah hilang, kita mau ganti dengan tanaman yang baru gitu, tapi bentuk-bentuknya adalah hutan juga gitu ya. Syukur-syukur tanamannya sama persis gitu kan ya. Nah, gitu. Human capital approach. Nah, ini yang kami gunakan kemarin nih. Ini yang kami gunakan untuk penelitian kami. Kami menggunakan human capital approach. Gimana sih human capital approach itu? Ada namanya pendapatan yang hilang atau forgone atau loss of earning, dan ada juga cost of illnesses. Gampangnya yang kemarin ya, itu berarti tentang kebakaran hutan karena apa namanya pembakaran hutan karena lahan pembebasan lahan untuk kelapa sawit gitu kan ya. Kelapa sawit itu ketika ada kebakaran hutan itu banyak daerah-daerah termasuk negara lain itu kan kabutnya sangat pekat gitu kan ya, sehingga banyak orang yang sulit bernafas gitu kan ya. Ketika dia sulit bernafas dia sakit ya kan ya, dia sakit dia butuh biaya berobat. Nah itu yang kami nilai kemarin gitu kan, berapa ini kira-kira orang yang terdampak gitu kan ya, berapa kira-kira orang yang terdampak, sakitnya berapa gitu ya, kira-kira biayanya berapa. Nah, itu namanya biaya pengobatan atau cost of illness dengan cara pendekatan menghitung biaya pengobatan dari sekelompok masyarakat menjadi sakit akibat terjadinya perubahan kualitas lingkungan. Tetapi tidak selesai sampai di situ, ya kan? Ketika dia sakit, dia nggak bisa kerja, ya kan? Ketika dia sakit, dia nggak bisa kerja. Ketika dia nggak bisa kerja, dia nggak dapat gaji, gitu kan ya? Berapa lama dia nggak dapat gaji? Misalkan 2 bulan gitu ya, kebakarannya 2 bulan. Tapi itu hanya tahun itu aja, tahun depan ada lagi nih biasanya kayak gitu kan ya, terjadi lagi gitu. Nah itu yang kita coba nilai, kira-kira berapa orang nih yang kehilangan kerjaan, kira-kira penghasilan mereka berapa nih, sehingga pendapatan yang hilang dari keluarga tersebut berapa. Nah gitu, nah itu human capital approach. Kalau preventif atau damage avoided cost approach gimana? Pendekatan biaya pencegahan menghitung nilai sumber daya alam berdasarkan hal-hal yang disiapkan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan seperti pembuatan terasering dan biaya pemeliharaan taman lingkungan untuk memperbaiki kualitas air, udara dan lain-lain. Jadi ini kalau ini sangat mudah ya, sangat mudah teman-teman tahu gitu kan ya. Jadi untuk untuk menanggulangi banjir kita bikin tanggul gitu kan ya. Nah, biaya buat tanggulnya itu berapa gitu ya. Biaya tanggulnya itu berapa. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk namanya preventive expenditure atau damage avoided cost. Relocation cost methods. Apa nih relocation cost methods? Kalau relocation cost methods sesuai namanya berarti merelokasi gitu ya. Belum lama ada berita kan ya, kalau nggak salah di daerah Jawa Barat mana gitu ya, itu tanahnya bergoyang-goyang katanya ya, tanahnya sangat labil gitu ya, sehingga apa, satu desanya itu direlokasi gitu ya, rumahnya direlokasi, bukan berarti rumahnya dibawa ya, berarti rumahnya ditinggal, dibikin baru lagi rumah di sana gitu kan ya.
Nah, itu salah satu bentuk-bentuk relocation cost methods, walaupun itu bentuknya beda yaitu karena bencana kondisi alamnya ya. Tetapi kita nggak tahu juga jangan-jangan kondisi alam di situ begitu karena sebelumnya ada penebangan yang lain besar gitu ya, sehingga alamnya bentuknya berubah. Kita nggak tahu juga. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kalau teman-teman mau melihat cara-cara melakukan penilaian market based approach. Kalau non market base apa nih? Ya berarti kan karena nggak ada karena nggak ada marketnya ya berarti carinya gimana? Ya cari cara lain gitu kan ya. Ada dua namanya, ada stated preference method dan ada revealed preference method. Stated berarti apa? Preferensi yang dinyatakan. Didasarkan respon terhadap pernyataan hipotesis berapa banyak Anda bersedia membayar untuk misalkan. Nah, ini biasanya kalau teman-teman suka ke site-site tertentu gitu, terus biasanya di sana akan ada para pemerhati lingkungan tuh seperti para WWF ya. Nah, biasanya dia akan mendekati kita tuh kira-kira gitu kan. Dia akan cerita dulu kerusakannya di mana gitu kan ya, pentingnya ini bagaimana, terus terakhir kita akan ditanya, kira-kira Bapak bersedia donasi berapa? Gitu kan ya. Nah, itu buat melihat kira-kira preferensi kita itu berapa. Sedangkan kalau reveal gimana? Kalau reveal di sini tulisannya preferensi yang diungkapkan melalui perilaku aktual didasarkan kesimpulan statistik yang dibuat pada nilai individu diberikan pada jasa lingkungan melalui keputusan pembelian. Jadi apa? Udah ada transaksinya gitu ya, udah ada transaksinya tapi bukan transaksi atas barang tersebut gitu ya. Transaksi bukan atas barang tersebut. Nanti kita lihat gimana sih bentuknya. Stated preference methods. Nah, ini ya. Ada namanya contingent valuation method. Ini terkenal nih. Ini terkenal gitu ya. Banyak yang menggunakan ini ya. Banyak yang menggunakan ini. Dia mengestimasi nilai barang atau jasa atau program dengan cara meminta responden secara langsung untuk mengidentifikasi untuk mengetahui willingness to pay-nya. Jadi yang tadi ya, yang kita contohi WWF itu adalah bentuknya contingent valuation method atau choice experimental methods. Di sini membandingkan preferensi pada barang atau jasa program serupa tapi berbeda kombinasi level atribut. Berfokus pada penilaian atributnya, bukan penilaian barangnya. Gitu ya. Contohnya kayak gimana sih choice experimental methods ini? Misalkan kita mau nilai nih, berapa sih nilai lingkungan yang bebas sampah gitu ya? Berapa sih nilai lingkungan yang bebas sampah? Nggak ada kan harga pasar sampah gitu kan ya? Nggak ada harga pasar, adanya ya kalau mau paling harga pasar yang mau beli sampah gitu kan ya, tetapi itu undervalued gitu. Kita mau ngelihat lingkungannya gitu kan ya, lingkungan yang bebas sampahnya bukan sampahnya sendiri gitu kan ya. Makanya caranya seperti apa? Caranya begini, kita tanya gitu kan ya, kita tanya, bikin kuesioner, kita tanya misalkan di stand gitu ya, dua daerah A dan B, harga rumah di sana yang daerah A ketika itu rumahnya adalah daerah yang banyak sampahnya gitu ya, dan daerah B daerah yang wilayah rumahnya nggak ada sampahnya. Kita tanya kepada orang gitu kan, dia mau beli rumah di daerah A itu harga berapa dan mau beli rumah di daerah B itu dengan harga berapa dengan jenis rumah yang sama gitu ya. Walaupun dia memberikan harga rumah, tetapi maksud kita adalah bukan mencari nilai rumahnya gitu ya, tetapi mencari nilai, oh perbedaan harganya sekian nih, berarti ini adalah estimasi kalau nilai lingkungan yang bebas sampah gitu ya. Nah itu contoh-contoh ketika dia menggunakan choice experimental method. Kalau refill preference method gimana? Tadi kan udah ada transaksinya ya, tetapi bukan atas barang tersebut. Salah satunya adalah travel cost method nih. Nah, ini teman-teman kakak kelas sekalian juga banyak nih yang pakai ini nih, travel cost method gitu ya. Jadi dia pengen tahu nilai dari lahan tersebut untuk rekreasi berapa gitu ya. Padahal rekreasi ke gunung misalkan kan nggak bayar, misalkan seperti itu ya, nggak bayar. Tapi kan ada nilainya. Gimana cara ngelihatnya? Dengan cara travel cost methods ini. Jadi dia
nanya kepada orang-orang yang datang ke situ, gitu kan ya. Dia nanya, lokasi Bapak datangnya dari sebelah mana, gitu kan. Maksudnya seberapa jauh nih rumah Bapak dari sini. Bapak naiknya apa? Biayanya berapa? Gitu kan ya. Ketika Bapak biayanya berapa, kalau jauh Bapak tinggal di mana? Bapak makannya apa? Gitu. Nah, itu kan adalah pengorbanan dia ya. Pengorbanan orang tersebut untuk bisa berekreasi. Nah, itu yang menjadikan dasar untuk penilaian atas lahan tersebut untuk nilai rekreasinya. Itu menggunakan travel cost method tersebut. Itu ya bisa digunakan. Hedonic price methods. Nah, ini lebih advance lagi gitu ya. Nilai-nilai karakteristik sumber daya disimpulkan dari transaksi pasar yang dapat diobservasi. Jadi hedonic price itu hampir sama ya, dia menggunakan nilainya dari beberapa karakteristik tapi menggunakan angka-angka statistik gitu ya, angka-angka statistik gitu ya dari berbagai perbedaan karakteristiknya. Jadi ini nggak banyak ya kalau teman-teman penilai di tingkatan teman-teman menggunakan hedonic price methods karena ada metodologinya lumayan advance gitu ya. Lebih banyak menggunakan travel cost method. Kalau benefit transfer gimana? Kalau benefit transfer tadi ya, kita ilmunya nggak ada nih. Alatnya nggak ada. Contohnya apa? Kita mau ukur berapa besar sih pohon bisa menyerap CO2 gitu kan? Berapa besar sih pohon bisa melepaskan O2 gitu kan ya? Kita nggak punya alatnya gitu kan ya? Masa kita mau di pohon itu kita isap-isap terus gitu kan ya, malam-malam dan siang-siang, itu pun juga kita nggak tahu angkanya berapa gitu kan ya. Itu butuh teknologi gitu kan ya, teknologi. Alatnya kita nggak punya, makanya karena kita keterbatasan alat tapi kita mau berusaha untuk menilai tersebut, kita pinjam penilaian orang lain. Kita pinjam penilaian orang lain dengan misalkan iya, berarti ini pohon jati, hutan jati. Berarti kita cari penilaian dengan hutan jati yang kurang lebih sama. Ukuran pohonnya, lingkar pohonnya kurang lebih sama, gitu ya. Diameternya kurang lebih sama. Ini kira-kira berapa ya? Satu hektarnya ini kira-kira dapat senilai harga berapa, gitu ya? Senilai harga berapa? Nah, itu yang dijadikan referensi kita, tinggal kita masukkan gitu kan ya, kita masukkan, oh hutan jati kita ada 15 hektar, berarti tinggal kita kali 15 hektar gitu ya. Nah itu yang dikatakan benefit transfer. Jadi kita pinjam punya orang, dan perlu dilakukan penyesuaian dikarenakan kebanyakan kajian dilakukan di negara maju. Ya benar kan, karena teknologi rata-rata yang punya negara maju, gitu ya. Negara-negara berkembang mungkin belum ada teknologinya. Penyesuaian yang perlu dilakukan di antara lain adalah pendapatan per orang, hak milik, harga tanah, institusi budaya, iklim, sumber daya alam dan lain-lain, gitu kan ya. Gampangnya penelitiannya ada di Amerika, gitu kan ya. Dapat angkanya kemarin itu teman kalian itu dapatnya sekitar $15 gitu ya, $15 per hektar apa ya, per meter gitu ya. $15 gitu ya. Tetapi kan itu orang Amerika ya, ketika punya duit banyak tentu dia akan menilai lebih banyak. Orang Indonesia kan income per kapitanya 1/10 mungkin ya, 1/10 nggak nyampe. Karena income per kapita Indonesia cuma 4.000. Income per kapita orang Amerika 70.000 gitu ya. Bahkan hampir 1/20-nya, ya kan? 1/20-nya, makanya kita adjust lagi gitu ya, kita adjust. Oh, ini kalau di Indonesia berarti kita kurang lebih hanya dihargai 1,5 nih dolar, bukan 15. Nah, itu salah satunya. Ada lagi yang lain gitu kan, harga tanah dan lain-lain gitu kan. Nah, itu yang menjadi penyesuaiannya. Ya, itu aja dari saya nih tentang nilai ya, konsep nilai. Teman-teman nanti lebih detailnya akan masuk ke dalam penilaian sumber daya alam. Namun seperti itu secara singkatnya. Baik, selanjutnya berarti giliran saya yang nanya ya. Coba saya lihat dulu yang sudah ngumpulin siapa aja nih. Oke, ada 19 orang yang sudah ngumpulin.
kelompok perikanan, kehutanan, batu bara, lahan, udah ada banyak ya. Kelompok apa lagi? Oke. Oke, nah nih kehutanan udah ada nih karena tadi kita bahas kehutanan. Coba saya mau lihat dari tim kehutanan gimana nih tim kehutanan. Presentasi, silakan presentasi udah sampai mana? Ya Pak, ini nampilkan apa? Share screen. Ya tinggal share aja yang kalian tadi apa namanya yang kalian kumpulin gimana? Oh iya. Sudah terlihat ya Pak? Ya sudah terlihat Mbak, silakan. Iya. Selamat siang Pak dan teman-teman. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil progres jurnal kami. Jadi di sini kami membuat jurnal yang berjudul Potensi Pendapatan Hasil Hutan Berupa Kayu, Non-Kayu, dan Wana Wisata di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Penelitian ini dilakukan terhadap hasil kehutanan di Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan berupa kayu, non-kayu, dan pemanfaatan hutan sebagai wana wisata di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020. Data yang kami gunakan itu merupakan data hasil kehutanan dari Badan Pusat Statistika yang diantaranya yaitu data produksi hasil hutan menurut jenis produksi, harga rata-rata penjualan dalam negeri hutan kayu, non-kayu, dan juga data banyaknya pengunjung dan pendapatan hutan wisata atau wana wisata di Provinsi Jawa Tengah. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dari sumber daya hutan yang bisa menghasilkan pendapatan. Untuk metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh Geraldi. Baik, untuk metode penelitiannya kami pakai metode analisis kuantitatif dan juga deskriptif. Data-datanya ada juga yang pertama data produksi harga hasil hutan kayu. Yang kedua harga data produksi dan harga hasil hutan non kayu, dan ketiga itu jumlah pengunjung dan pendapatan hutan wisata atau wisata di Jawa Tengah tahun 2020. Kemudian untuk yang pertama kita bisa lihat data produksi dan harga hasil hutan kayu jenis produksi. Dari tabel tersebut kita bisa menghitung persentase hasil produksi dari masing-masing jenis produksi yang ada dengan rumus hasil produksi dibagi dengan total hasil produksi dikali dengan 100%. Nah, rumus ini digunakan untuk mendapatkan prestasi setiap hasil produksi dengan cara membagi suatu hasil jenis produksi satu persatu dengan totalnya. Kemudian dihitung juga pendapatan yang dapat diperoleh dari hasil-hasil produksi tersebut dengan cara pendapatan sama dengan harga jenis produksi dikali dengan hasil produksi. Harga jenis produksinya itu terdapat kayu pertukangan jati seharga 3,5 jutaan per meter kubik. Kemudian kayu pertukangan rimba seharga 1,1 jutaan per meter kubik. Kemudian kayu bakar seharga 330 ribuan per SM atau staple meter. Nah, itu dikali dengan harga dengan hasil produksi setiap jenisnya.
Nah, kemudian ada juga rumus yang bisa kita dapatkan, yaitu rumus persen pendapatan, yaitu dengan cara pendapatan hasil produksi yang kita dapat sebelumnya dibagi dengan total pendapatan hasil produksi dikalikan 100%. Nah, kemudian yang kedua, ada juga tabel yang data kedua, yaitu data produksi dan hasil hutan non kayu menurut jenis produksi di Jawa Tengah tahun 2020. Nah, kami mendapatkan rumus yang pertama, persentase hasil produksi sama dengan hasil produksi per total hasil produksi dikalikan 100%. Nah, rumusnya itu didapat dengan membagi yang pertama hasil produksinya, terdapat hasil produksi dari getah pinus, gondorukem, kopal, terpentin, daun kayu putih, minyak kayu putih, dan juga bambu dan rotan. Dibagi dengan total penjumlahan seluruh hasil produksi yang didapat. Kemudian rumus kedua berikutnya yang bisa kita dapat, yaitu rumus pendapatannya dengan cara mengalihkan harga jenis produksi dengan hasil produksi. Harga jenis produksi dari getah pinus harga 4,7 jutaan per ton, gondorukem yaitu 13,6 jutaan per ton, ada juga kopal seharga 10,6 jutaan per ton, terpentin seharga 30,7 jutaan per ton, minyak kayu putih seharga 284,9 ribuan per kilogram, ada bambu juga dengan Rp5 per batang, rotan Rp650 per batang. Itu dikali dengan hasil produksi yang didapat setiap jenisnya. Kemudian rumus berikutnya yaitu rumus persen pendapatan, yaitu dengan cara membagi pendapatan hasil produksi per total pendapatan hasil produksi dikalikan 100%. Nah, yang data ketiga yaitu data jumlah pengunjung dan pendapatan dari hutan wisata atau wisata di Jawa Tengah tahun 2020. Kemudian rumus yang kita bisa dapat dari tabel berikut adalah yang pertama persentase banyaknya pengunjung dengan cara membagi jumlah pengunjung dengan total pengunjung dikali dengan 100%. Jumlah pengunjungnya kita dapat dari Banyumas Timur, Kebon Harjo, dan juga Kedua Utara dengan total pengunjungnya yaitu dari total pengunjung yang ketiga tersebut. Kemudian yang berikutnya, kemudian kita juga mendapatkan persentase pendapatan dengan cara membagi jumlah pendapatan yang telah dapat sebelumnya dengan total pendapatan dikali dengan 100%. Nah, dari setiap lokasi warna wisata, jumlah pendapatannya yaitu dari Blora 99,844.000, dari Banyumas Barat kurang lebih sama 99 ribuan, dari Banyumas Timur seharga 2,8 jutaan, dari Cepu sebanyak 120 ribuan, dari Gundih sebanyak 51 ribuan, Kedu Selatan sebanyak 5,6 jutaan, dari Kendal 75 ribuan, dari Kedu Utara 3,4 jutaan, dari Mantingan 148 ribuan, dari Pati seharga sebanyak 11 ribuan, Pekalongan Barat sebanyak 1,6 jutaan, Pekalongan Timur sebanyak 10.500-an, Semarang sebanyak 17,4 juta, 17 ribuan, Surakarta sebanyak 419 ribuan, dan juga dari Telawa sebanyak 586 ribuan. Kemudian akan lanjutkan dengan rekan saya Anung Permudia. Nah, baiklah. Selanjutnya dari metode kuantitatif yang telah dijelaskan panjang lebar oleh Geraldi tadi, kami menghitung hasil produksi, menghitung juga pendapatan yang didapatkan dari hasil hutan kayu, non-kayu, serta hasil pendapatan dari hutan wisata atau wana wisata. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, kita akan dapat mengetahui
persentase hasil produksi dari hutan kayu, hutan non-kayu, serta jumlah pengunjung dari warna wisata, yang mana kita dapat mengukur potensi dari setiap sektor ataupun setiap hutan dari ketiga yang jenis tadi. Yang mana itu berbanding lurus dengan tujuan kita yang pertama yang tadi kan untuk menentukan potensi dari hutan di Jawa Tengah, yang mana mungkin secara hasil produksi, mungkin salah satu sektor seperti cengkeh ataupun pala, cengkeh mungkin lebih rendah dari pala, namun mungkin secara pendapatan itu mungkin cengkeh lebih besar daripada pala, mungkin seperti itu, yang mana ketika kita sudah dari hasil perhitungan tadi, kita dapat mengetahui mana-mana sektor saja yang memiliki potensi terbesar dan terbaik untuk dikembangkan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudara saya, Afan. Baik, kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang data yang kami gunakan dalam penelitian. Di sini mungkin sudah disinggung sedikit pada bagian 2 tentang metode. Kami menggunakan 3 data yang bersumber dari data BPS Provinsi Jawa Tengah, yang pada tiap datanya kami menggunakan variabel-variabel sebagaimana berikut. Untuk data 1 dan data 2, variabelnya masih sama. Di data 1 merupakan hasil dan pemanfaatan hasil hutan kayu Jawa Tengah, dan data 2 merupakan hasil dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu Jawa Tengah. Kami menggunakan 4 variabel. Yang pertama adalah jenis produksi, yaitu jenis hasil produksi dari hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu. Kemudian yang kedua ada satuan. Satuan yang digunakan dalam perhitungan data ini ada berbagai jenis macam satuan menyesuaikan dengan jenis produksi. Seperti dalam hasil hutan kayu, ada jenis kayu pertukangan jati dan kayu pertukangan rimba yang menggunakan satuan volume kayu atau meter kubik, dan jenis kayu bakar menggunakan satuan stapel meter. Kemudian, untuk satuan dalam hasil Kemudian yang keempat adalah variabel harga, yaitu harga jual dari hasil hutan kayu non kayu dalam bentuk rupiah. Lanjut ke variabel data yang ketiga, yaitu kami menggunakan data warna wisata Jawa Tengah yang juga kami dapatkan dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Variabelnya ada 3. Yang pertama adalah kabupaten atau kota. Di sini adalah daerah lokasi warna wisata di Jawa Tengah. Kemudian variabel yang kedua adalah pengunjung, yaitu jumlah pengunjung warna wisata, tepatnya pada tahun 2020. Kemudian pendapatan merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh warna wisata, tepatnya pada tahun 2020, berdasarkan total pengunjung yang datang, yang telah dinyatakan dalam satuan ribuan rupiah. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin dapat saya serahkan lagi kepada Tiara atau kepada Bapak. Saya tanya ke semuanya ya. Tadi di atas itu sudah ada hitung-hitungannya, tapi di sini kemudian kok bab 3-nya data lagi. Sebenarnya kalian udah selesai atau belum? Hitung-hitungan yang di atas itu dapatnya apa? Itu dari mana itu? Ini kerjakannya sesuai dengan instruksi Bapak yang minggu kemarin, Pak, yang poin 1 terkait dengan lokasi penelitian, kemudian yang poin kedua itu terkait dengan metode penelitian, dan poin ketiga terkait dengan data variabelnya dapat dari mana saja, begitu, Pak. Tapi kan di situ udah ada angka-angkanya ya, udah ada angka-angkanya, kalian coba ngitung. Itu berarti kalian udah dapat datanya? Sudah, Pak. Atau ini data dari penelitian sebelumnya atau hitungan dari penelitian sebelumnya? Ini dari itu BPS, Pak, datanya. Kalian hitung sendiri gitu ya? Iya. Oke, berarti kalian udah dapat datanya. Ya udah, bagus berarti. Mungkin nanti cara nyusunnya lihat papernya ya. Biasanya kalau metodologi penelitian itu nggak ada angka-angkanya gitu ya, dia metodologinya aja. Jadi persentase hasil produksi sama dengan hasil produksi bagi total hasil produksi kali 100%. Nah, itu
Kalau dalam kasus kalian itu yang dituliskan. Kalau untuk penelitian ini kita pakai ini, kalau untuk penilaian ini kita pakai ini, kalau penilaian ini kita pakai ini. Nah, angka-angka di sini yang udah kalian dapatkan itu masuk nanti dalam analisis atau pembahasan, gitu ya. Analisis atau pembahasan. Kalian sudah ngitung, berarti kalian udah hampir selesai, gitu kan ya. Cuman pertanyaan selanjutnya, apakah yang kalian hitung ini sudah mencakup semua total economic value? Saya rasa belum ya. Saya rasa belum, gitu kan, karena kalian baru melihat usaha hasil kayu, hasil non kayu dengan rekreasi, gitu kan ya, masih banyak yang lain. Bukan berarti saya nyuruh ngerjain yang lain, enggak, karena memang waktunya terbatas, it's okay, gitu ya. Cuman dalam pembahasannya kalian nanti kasih tahu batasan-batasannya apa, gitu ya. Jadi kalian tentukan dulu sebenarnya total economic value dari hutan ini apa, gitu kan ya. Kalian sebutin semua tuh, mulai dari use value dan non use value-nya kalian sebutin semuanya, gitu ya. Tapi setelah itu kalian kasih tahu kalau scope untuk penelitian ini hanya sampai yang 3 tadi kalian sebutin, gitu kan ya. Karena keterbatasan data dan informasi, misalkan seperti itu, gitu ya. Jadi kalian akan scope ada 3 situ, tapi sebenarnya nilainya ini harusnya lebih banyak daripada itu, gitu. Jadi orang pembacanya tahu, oh iya, ini nilai itu belum nilai semuanya loh, baru nilai 3 dari yang banyak itu. Gitu ya, Mbak ya. Iya, Pak. Maaf, Pak, batasannya itu dimasukkan di bagian mana, Pak? Batasannya itu bisa masukkan di metodologinya. Jadi metodologinya kalian lebih jelasnya itu kasih tahu, oh awalnya itu total economic value itu harusnya seperti ini, gitu ya. Total economic atau total economic value masukin bisa juga di dalam literatur review-nya, bisa ya. Jadi berdasar menurut Bapak ini gitu kan, peneliti ini, kalau nilai hutan itu terdiri dari ini gitu kan ya. Nah, pas kalian masuk ke metodologi penelitiannya, kalian sebutin gitu kan ya. Walaupun berdasarkan nilai hutan harusnya adalah total economic value, dalam penelitian ini kami batasi hanya kepada penilaian A, B, dan C tadi gitu ya, karena keterbatasan data dan informasi misalkan, atau yang lainnya, keterbatasan waktu dan sebagainya, gitu ya. Baik, Pak. Oke, udah ya, berarti itu udah dikit lagi nih, udah ada analisis pembahasannya, tinggal ya nanti kita akan lihat ya analisis pembahasannya lebih lanjut. Baik, masih ada 11:49 ya. Satu lagi saya minta tolong, satu lagi deh. Satu lagi tim biar agak beda ya. Lahan gimana tim lahan? Ada Mbak Putri Zakiah salah satunya ya. Coba presentasikan. Izin share screen ya, Pak? Ya. Baik, Pak.
kami presentasikan hasil diskusi kami terkait kerangka dari jurnal yang akan kami buat. Sebelumnya kami di sini mengangkat tema dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman di Kota Makassar. Nah, kami melakukan penelitian ini di Kota Makassar, Pak, dengan metodologi yaitu deskriptif kualitatif melalui data BPS, BPN, Dinas Pertanian, dan wawancara secara langsung atau tidak langsung. Data yang dimiliki daerah beberapa sumber akan dijelaskan atau deskripsikan. Nah, untuk sampai saat ini kita baru beberapa data yang terkumpul, Pak, karena masih terbatasnya data dan kami merencanakan adanya wawancara seperti itu, Pak. Untuk data mungkin dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Bani. Apakah suara saya kedengaran? Iya, terdengar. Silakan. Jadi data kami itu ambil yang primer sama sekunder, Pak. Jadi berhubung kami itu ada 3 lokasi, yaitu ada di Jawa, terus Sumatera sama Sulawesi. Kami milih yang di Sulawesi, Pak, karena lahan ini kan konsepnya itu konversi dari lahan pertanian ke lahan pemukiman. Nah, kami itu berpikirnya kalau misalnya di Sulawesi itu masih banyak lahan yang pertanian yang akan dikonversi ke lahan pemukiman. Bertepatan juga ada satu kelompok dari kami itu Putri Jakia di daerah itu masih banyak gitu Pak lahan yang mau dikonversi. Jadi dari situlah nanti kami ambil datanya itu yang data primernya. Data primernya ini nanti akan mewawancarai petani yang ada di situ. Jadi akan diwawancarai apa sih dampak dari konversi lahan pertanian ini ke lahan pemukiman, seperti bagaimana pendapat petani di sana, apakah berdampak signifikan dari konversi ini gitu Pak. Terus kami juga akan mewawancarai pemilik lahan yang ada di sana, bagaimana harga lahan di daerah-daerah sekitar seperti itu Pak. Kemudian dari data sekunder kami akan mencari data melalui BS daerah tersebut, kemudian Badan Pertanian juga, dan beberapa dari Dinas Pertanian mengenai berapa luas lahan pertanian yang ada di daerah tersebut. Terus untuk tujuannya kami akan mencari gimana sih dampak konversi tersebut terhadap ekonomi sama sosialnya. Seperti yang tadi saya sebutkan, pendapatannya, terus kalau misalnya sudah di bangunan pemukiman, gimana, apakah ada pertumbuhan ekonomi di sana atau bagaimana gitu. Terus kami juga mencari bagaimana perubahan land-nya, itu menggunakan rumus pertanian sama perumahan. Nanti akan kami jelaskan di jurnal kami gitu Pak. Terus kami juga nanti dulu. Ini yang dikumpulin tuh yang ini doang. Yang gimana Pak? Yang kalian kumpulkan itu ini aja. Iya Pak, masih seperti ini. Oke, kalau gitu saya mau kasih tahu ya, yang kalian kumpulin ini jelek. Ya. Yang saya minta bukan yang seperti ini ya. Gitu kan ya, kalau saya ingat saya minta itu kalau metodologi jelas. Gitu ya. Deskriptif itu apa yang mau dideskriptifkan, gitu kan ya. Contoh sebelumnya dari penelitian sebelumnya itu apa aja yang mau dideskriptifkan ya. Kualitatif itu kualitatifnya seperti apa. Kalau mau melakukan survei, berarti pertanyaannya itu seperti apa aja, gitu ya. Ini sejujurnya saya kecewa, gitu ya, sama grup lahan. Ya jangan salahin saya gitu ya. Nanti kalau nilainya kurang memuaskan, gitu ya. Baik, mungkin itu aja, nggak usah dilanjutkan lagi gitu ya, nggak usah dilanjutkan lagi karena saya lihat sepertinya belum siap teman-teman dari lahannya. Baik, karena udah 11.56 kita sudahkan dulu ya, itu aja dari kami karena udah zuhur juga.
Nanti akan saya tanyakan lagi ya, saya tanyakan lagi grup-grup yang selanjutnya, gitu ya. Semoga jadi lebih baik ya, semoga jadi lebih baik. Grup lahan juga masih punya kesempatan karena saya buka sampai jam 23 malam ini ya. Saya sampai jam 23 malam ini, silahkan kalau mau memperbaikinya gitu ya. Semoga nggak masih sama kayak tadi gitu ya. Kalau masih sama kayak tadi, ya jangan salahin saya kalau nilainya nanti kurang memuaskan gitu ya. Baik, Pak. Baik, itu aja untuk hari ini. Minggu depan kita udah libur ya kalau nggak salah ya. Berarti setelah Lebaran ya, baru ketemu lagi ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.